Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Dita selaku moderator pada webinar kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung pada webinar series yang dilaksanakan oleh KMMB dan juga bersama ICMA. Nah, nggak kerasa nih kita udah masuk ke webinar series yang ke-24. Dan pada kali ini kita akan bahas tentang reinventing your business model. Yang pastinya nggak kalah seru sama menarik dengan materi-materi sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih pemateri pada seri hari ini. Untuk yang pertama ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB. Baik, selamat pagi Pak Badawi. Selamat pagi, Dita. Apa kabar? Baik Pak Badawi. Pak Badawi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu, Dita. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, untuk speaker yang kedua ada Bu Cindy sebagai Associate Konsultan di KMMB. Selamat pagi Bu Cindy. Selamat pagi Mbak Dita. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bu Cindy? Kayaknya semangat Alhamdulillah. banget ya. Iya, dari Jumat ya. Semoga Iya, berkah dari Jumat ini dengan bahas materi yang menarik. Alhamdulillah. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung menuju ke materi kita pada hari ini nih. Mungkin untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Bu Cindy terlebih dahulu ya. Untuk Bu Cindy, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dita. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman. Kembali lagi di acara web series kali ini ya. Tadi kita membahas tentang materi ataupun eh, strategi yang cukup menarik gitu. Kita bahas di hari Jumat ini dan semoga menjadi berkah juga ya ilmunya sehingga dapat diterapkan ataupun menjadi insight dari Bapak Ibu atau rekan-rekan gitu. Baik, kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang inventing business model ya, Mbak Dita ya, betul? Betul, Mbak. Iya. Oke, jadi kali ini kalau kita dengan kata eventing your business model gitu. Tapi kita sebelum menjelaskan lebih dalam, lebih jauh ya tentang eventing your business model, kita harus tahu dulu nih business model gitu. Business model tuh atau dalam artian apa sih your business model Bapak Ibu atau rekan-rekan gitu. Sehingga di mana dari setiap perusahaan ataupun dari bisnis Bapak Ibu yang bisa dijalankan, kita harus mengetahui dulu, kita pahami dulu nih bisnis model kita gimana, apa gitu. Karena tidak banyak atau tidak sedikit itu kita masih belum bisa memahami bisnis model kita gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat kadang, kita tidak bisa melihat peluang yang ada ataupun kita kurang cermat, kita kurang adaptif dengan perubahan-perubahan pasar sehingga kita belum bisa menyelesaikan nih bisnis model kita terhadap peluang-peluang pasar yang ada gitu. Sehingga ketika kita bilang re-eventing your business model itu mengatakan bahwa kita harus peka, dalam artian kita harus menyesuaikan gitu ya keadaan di mana proses kita dari proses bisnis kita harus mengolah untuk mendesain ulang model bisnis atau model bisnis atau perusahaan kita untuk menciptakan yang lebih besar ataupun kita juga bisa meningkatkan efisiensi operasional atau mengeksplorasi pasar baru gitu. Sehingga di sini kita akan lebih adaptif dengan perubahan-perubahan pasar, kita lebih agile terhadap apa kondisi pasar sekarang gitu. Di mana kita juga harus menyesuaikan dengan model bisnis kita yang saat ini gitu. Apakah masih bisa kita gunakan ataupun kita perlu nih ada perombakan besar dalam artian kita harus ada gerakan besar nih untuk supaya kita mencapai apa ya mencapai atau kita bisa adaptif dengan kondisi pasar yang ada gitu sehingga kita bisa menciptakan ataupun bisa menyampaikan dan menangkap nilai yang ada untuk customer kita ataupun perusahaan kita dan stakeholder kita seperti itu mungkin bisa di next slide-nya Mbak. Iya, jadi ketika kita udah bilang inventing your business model, kita akan mengetahui nih kalau apa sih sebenarnya untuk elemen sebagai sukses business model kita gitu. Apakah model bisnis kita ini bisa untuk dilakukan perombakan atau bisa untuk melakukan
adaptif lagi dengan pasar gitu. Terkadang kita nggak percaya diri ya, dalam artian kayaknya model bisnis kita udah aman-aman aja nih gitu, karena historis kita juga ya aman-aman aja gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, belum tentu historis ataupun dari yang ada itu juga bisa tetap tetap aware atau tetap agile di masa-masa yang akan datang, karena kita tidak tahu adanya perubahan-perubahan yang akan datang di pasar untuk ke depan gitu. Sehingga kita juga harus mengetahui nih, kita harus aware dulu dengan elemen of success business model kita. Lah, elemen of success business model kita itu akhirnya terdiri dari adanya kita harus mengetahui nih customer customer value kita. Kita menciptakan customer value apa. Terus kita juga harus mengetahui nih, tentuin apa sih profit formula kita supaya kita bisa menciptakan value untuk customer kita ataupun untuk perusahaan. Sehingga kita harus mengetahui nih formula profit yang ingin kita tentukan seberapa besar itu. Selain itu kita juga harus didukung dengan adanya key yang harus kita tekankan, kita matangkan. Dalam artian di sini ada kita melihat kisah resource kita ataupun key proses kita. Sehingga di sini kita akan melihat dari elemen-elemen yang ada ini, apa sih yang kita perlu rombak gitu? Apa sih yang perlu kita perbaiki atau apa yang perlu kita rancang strateginya ulang gitu? Namun ingat bahwa setiap elemen-elemen ini juga akan sangat berkaitan seperti itu. Seperti itu bukan Pak Badowi, mungkin Pak Badowi ingin menambahkan. Iya, Cindy, thank you. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, jadi memang saat ini kita dihadapkan oleh era yang disrupsi ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya bisnis model yang kita terus selalu temukan, kita kembangkan gitu ya. Dan tema hari ini memang sangat menarik karena kita diajak oleh Cindy nih ceritanya mendiskusikan tentang bagaimana sih cara menemukan bisnis model yang relevan dan bisa stay adaptif untuk perkembangan bisnis saat ini yang sangat dinamis. Kalau Bapak Ibu perhatikan eh, dulu ya di tahun 2009, di tahun 2008 ya Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan handphone ya atau mobile phone yang itu fungsinya hanya untuk kirim SMS ya. Saya tidak tahu ini zamannya Dita waktu kecil masih tahu nggak ada HP yang hanya bisa SMS sama telepon gitu ya. Nah, sehingga waktu itu ada satu bisnis model yang dicoba dikembangkan oleh Apple dan itu menjadi salah satu metode yang sekarang mendisrupsi teknologi handphone. Jadi kalau dulu adalah eh, kita hanya berkirim pesan, kita bertelepon gitu ya dari satu satu handphone ke satu handphone yang lain gitu. Nah, Apple itu dengan App Store-nya dia mencoba mendisrupsi. Jadi dengan adanya App Store itu mereka menghubungkan antara pemilik gadget, kemudian dengan sebuah apps. Nah, di apps ini itu ada developernya, ya, ada developer, ya, kemudian juga bisa dipakai kepada mobile phone yang lain, ya, seperti itu. Nah, ini adalah satu bentuk model bisnis yang baru, Bapak Ibu. Ya, atau contoh, dulu kita kalau mau mendengar musik ya, kita beli piringan CD gitu ya, compact disc ya, atau kaset. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pakai kaset radio itu. Zaman kecil saya masih mengetahui hal itu. Ternyata sekarang untuk mendengar musik kita pakai Spotify. Nah, untuk melihat video kita pakai YouTube. Nah, dan itu gratis, Bapak Ibu ya. Dan itu gratis. Kalau dulu kita perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan video itu menggunakan CD, ya, maka revenue drivennya, ya kalau kita bicara revenue model, ya, itu menggunakan unit cost, unit price dikalikan dengan jumlah volume. Volume itu adalah jumlah volume kaset CD yang dijual, ya. Jadi unit price misalnya satu satu kaset CD harganya waktu itu mungkin 5.000 gitu ya.
Nah, 5.000 dikali jumlah volume. Misalnya volume ada 1 juta keping. Nah, maka ketemu revenue modelnya berapa. Nah, pertanyaannya, dengan adanya dunia teknologi yang sangat berkembang, perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak lagi menjual piringan kaset CD, tapi mereka menjual produk musik atau video dalam bentuk YouTube. Maka bagaimana kita menciptakan revenue modelnya? Maka ada satu bisnis model baru, Bapak Ibu, yang kita sebut sebagai freemium. Nah, freemium ini kepanjangan dari free dan premium. Jadi free dulu, ada iklan ya. Kalau misalnya Dita lihat YouTube pasti ada iklan gitu ya. Itu free karena free Dita. Tapi ketika Dita langganan YouTube Premium, maka iklannya tidak ada. Nah, inilah salah satu revenue model yang dilakukan oleh YouTube ya. Di YouTube sendiri di YouTube sendiri ini adalah platform untuk sharing video, maka ada kreator ya dan ada viewer. Nah, kemudian ada iklan ya atau pendapatan. Maka dibagi antara kreator berapa persen, YouTube berapa persen. Nah, ini adalah model bisnis Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan adanya teknologi yang sangat inovatif saat ini, kita harus benar-benar menyadari apakah model bisnis perusahaan kita masih relevan apa tidak. Kita harus lihat nih perkembangan pendapatan perusahaan kita. Jangan sampai perusahaan pendapatan kita ini semakin lama semakin turun. Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau demikian, maka menunjukkan bisnis kita sudah mulai sunset, ya. Nah, jadi bisnis yang sunset itu tidak selalu di eh, dilatar belakangi oleh tekanan industri, tekanan pasar, tapi juga kadangkala karena memang kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dinamisasi teknologi yang saat ini ada. Nah, bisnis model itu beragam sekali, ya. Ambil contoh tadi freemium ya dari YouTube. Maka target customer-nya siapa? Ya, kita bisa perhatikan. Oh, misalnya Dita sudah remaja gitu ya. Dita punya adik masih SD misalnya. Wah, berarti target customernya ada yang anak-anak remaja, ada yang masih anak-anak kecil masih SD, seperti itu ya. Maka ada YouTube Kids sekarang. YouTube Kids. Maka proses bisnisnya juga berbeda. Saya kalau perhatikan anak saya lihat YouTube Kids itu isinya Jojo Melon gitu ya. Terus Ryan. Ya, terus lagu-lagu anak-anak gitu. Nah, ini kita harus perhatikan. Jadi ketika kita bicara tentang customer value proposition, kita harus benar-benar understand siapa sebetulnya customer targeted kita. Seperti itu, Cindy. Iya, betul sekali ya Pak. Kalau tadi bilang apa CD tadi, jadi keinget kalau dulu harus nonton film ataupun mau dengerin musik kita harus pergi nih jauh-jauh untuk beli CD. Tapi sekarang udah ada eh, Netflix ataupun Spotify gitu ya Pak. Jadi dari Betul. situ kita mengetahui nih bagaimana model bisnis perubahan dari model bisnis yang ada saat ini gitu. Betul, mungkin bisa di next slide-nya. Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Badowi ya, kita harus melihat nih customer value proposition kita gitu. Customer kita tuh siapa dalam artian di sini mungkin eh ya suaranya di sini atau jelas mungkin admin atau Dita suara saya Jelas jelas. di sini. Oh, Jelas. oke. Ya baik, saya ulang. Jadi di sini kita lihat nih customer value proposition kita. Jangan sampai kita menargetkan apa ya, menargetkan customer kita ataupun dengan bisnis kita itu tidak sesuai atau tidak inline gitu. Dalam artian kita ingin membuat model bisnis yang mungkin itu untuk dalam skala ekonomi yang besar gitu. Tapi harga yang kita tentuin itu enggak sesuai nih dengan kemampuan pasar kita gitu. Lah, itu tidak bisa kita tidak bisa menciptakan kan value dari customer dalam artian di sini customer dia akan menarik apa tidak akan tertarik dengan adanya bisnis kita seperti yang diajukan gitu. Dalam artian tidak ada inline. Sehingga di sini kita harus tahu nih target customer kita siapa gitu. Ketika kita lihat mungkin di negara berkembang ataupun
apa ya, di negara berkembang mungkin ada beberapa kebutuhan, dalam artian di sini mungkin kita lihat, oh mungkin di negara berkembang itu cukup banyak apa orang berkeluarga, dan katanya dalam artian mungkin dalam keluarga punya satu keluarga, bapak ibu punya 3 orang anak, atau bahkan di Indonesia ada yang sampai 6 orang anak gitu ya. Nah, di mana kebanyakan di Indonesia sekarang mungkin menggunakan ya menggunakan suara saya masuk Mbak Dita, soalnya di sini agak Masuk, Mbak. oke oke, mohon maaf dulu. Jadi di sini kita melihat ada di potensi pasar nih, potensi pasar di negara berkembang, di mana di negara berkembang ini kita lihat banyak nih keluarga yang cukup lengkap gitu ya, dalam satu keluarga ada 6 orang anak gitu. Tapi dilihat masih banyaknya di negara berkembang ini masih menggunakan motor gitu. Lah, di sini kita bisa melihat peluang gitu. Apakah kita bisa nih masuk dalam artian kita menawarkan kendaraan pribadi dalam artian mobil gitu, untuk supaya eh, kendaraan ini bisa digunakan di setiap garasi, ataupun ada di setiap garasi di keluarga di negara berkembang itu. Tapi tantangannya kita harus lihat nih, kalau target customer kita itu ada negara berkembang, ataupun yang mungkin punya rata-rata pendapatan yang cukup rendah, kita harus sesuaiin juga nih apa yang harus kita bisa tawarkan. Kita harus perhatikan cost-nya juga gitu. Itu ada menjadi sebuah tantangan gitu. Jadi sehingga kita harus petakan dulu apa sih target customer kita siapa gitu. Apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan dari customer ini, dalam artian kebutuhan dari customer ini apakah kita bisa penuhi gitu. Dan dari si customer apakah mereka mau dengan jasa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan. Sehingga sangatlah penting kita menargetkan dari customer value kita seperti itu. Betul seperti itu Pak Badawi mungkin, atau Mbak Dita. Saya kembali ke Mbak Badawi. Jadi kita harus menentukan target customer-nya dulu gitu ya Mbak. Jadi target customer-nya harus inline agar customer-nya tuh juga tepat sasaran dan tertarik sama produk atau layanan yang kita berikan kepada customer gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Badawi ya. Silakan Pak Badawi. Iya, thank you, Cindy Dita. Jadi memang Bapak Ibu, kita harus memahami ya. Jadi value proposition itu adalah nilai yang kita ciptakan supaya customer kita itu bisa menyelesaikan kebutuhannya gitu. Jadi secara komposisi kita bisa mengawali dari value capture dulu. Ya. Jadi value capture itu adalah cara yang kita lakukan supaya kita mampu menemukan nilai-nilai tambah yang mana nilai tambah itu bisa meningkatkan keuntungan atau keunggulan dari stakeholder kita. Ya. Nah, setelah kita bisa menemukan value capture, baru kita akan tindak lanjuti kepada value proposition. Karena apa? Value proposition ini sebetulnya adalah kita memberikan alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh customer kita untuk membuat mereka sukses atau membuat mereka satisfied. Ya, nah ini yang menjadi eh, dilematis ya di lapangan. Kadang-kala kita melihat kita memberikan customer happiness, tapi ketika kita memberikan customer happiness, belum tentu mereka akan sukses. Ya, saya ada satu contoh misalnya di perusahaan semikonduktor. Ya, perusahaan semikonduktor di Taiwan, dia memproduksi chip untuk semua brand, ya, mulai dari Apple, Samsung, ya, hampir semua barang elektronik produksi chipnya di TSMC di Taiwan, Semiconductor Manufacture, gitu ya. Nah, awalnya perusahaan ini fokus kepada penciptaan customer happiness. Jadi ketika ada order dari customer, maka mereka membuat produk tersebut sesuai dengan spesifikasi dan diberikan. Gitu ya. Eh, Kemudian lama-lama kita melihat, oh ternyata produk-produk elektronik yang menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor ini, itu untuk reliability-nya ya maksimal 5 tahun, 7 tahun gitu ya, sudah mulai rusak gitu ya. Kemudian perusahaan semikonduktor tersebut dia menciptakan value proposition, yaitu melalui offering ya offering
Jadi kalau misalnya ada permintaan dengan spesifikasi tertentu, mereka akan memberikan offering yang membuat perusahaan itu lebih memiliki produk reliability-nya lebih panjang, ya. Sehingga customer-customer itu merasa lebih sukses. Kalau mereka membawa spesifikasi produk, ya itu hanya bertahan, anggaplah 3 tahun. Tapi ketika mereka mendapatkan advice dari perusahaan semikonduktor itu, produk reliability-nya itu bisa 7 sampai 10 tahun, misalnya begitu. Ya, maka inilah yang disebut sebagai value proposition yang diberikan. Nah, jadi penciptaan nilai tambah itu tidak selalu bermakna happiness, tapi juga sukses. Jadi kalau kita bicara leveling, ya, yang pertama memang kita dituntut untuk memberikan customer happiness, ya. Kemudian naik level kita memberikan customer satisfaction, Nah, satisfaction. Kemudian yang paling tinggi kita memberikan customer success. Nah, value proposition ini itu sangat berguna untuk mendukung kesuksesan dari customer-customer kita. Nah, ini Bapak Ibu misalnya dari lembaga pemerintahan atau dari BUMN, dari perusahaan swasta, ya, tentunya selama ini dituntut untuk memberikan pelayanan prima, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya soal itu. Kita harus memastikan layanan kita yang diberikan kepada customer atau user kita itu mereka bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, misalnya kayak PLN. PLN mendistribusikan listrik gitu ya dari Genco ke masyarakat. Kemudian ketika PLN ini punya value proposition untuk membuat kliennya sukses, misalnya menjual listrik ke sebuah perusahaan semen misalnya, maka jangan sampai pasokan listriknya ini naik turun, ya. Maka memastikan pasokan listriknya harus stabil supaya PT Semen ini juga sukses dalam menjual produknya. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Cindy atau Dita, silakan. Iya, betul. Jadi kita harus cari dulu ya Pak ya. Proportion nggak harus happiness, tapi satisfaction nggak sukses gitu. Itu yang perlu penting untuk kita tahu juga. Namun tidak kalah pentingnya juga, kita juga harus mengetahui nih profit formula gitu. Mungkin bisa di next eh, minute. Ya, oke. Dari sini dari yang dijelaskan Pak Bodowi tadi, kita ketika kita menentukan customer proposition kita yang kita berusaha untuk bisa memenuhi apa happiness ataupun satisfaction hingga hingga kesuksesan ya buat untuk pelanggan. Tapi kita juga harus ingat nih, kita harus ketahui apa sih ya formula kita untuk supaya bisa menangkap ataupun kita bisa memberikan nilai untuk pelanggan kita ataupun untuk perusahaan kita gitu. Dari situ kita lihat kalau dari yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita mau melihat nih pangsa pasar kita siapa, kita harus tentuin dulu siapa nih pasar kita, apakah kita mampu untuk bisa bersaing ataupun kita bisa masuk ke dalam pasar tersebut gitu. Ketika kita udah menentukan capture customer kita siapa, ya kita harus tentuin nih profit formula kita bagaimana dari sebelum kita menentukan mungkin nanti ada profit formula kita ada revenue ataupun cost, kita juga harus nentuin dulu nih revenue kita. Nah, revenue kita ini kita tentuin dari di mana customer kita ini atau customer yang kita tuju atau kita targetkan. Dalam artian, apakah customer yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam artian apakah customer yang kita tuju ini adalah mempunyai rata-rata untuk pendapatan yang cukup mungkin rata-rata menengah ke bawah gitu, ataupun eh, apa dengan pendapatan yang cukup, dalam artian tidak dengan memiliki tidak dengan memiliki kendaraan ataupun barang-barang dengan harga yang tinggi gitu. Ketika kita menargetkan pasar dengan pendapat yang menurun ataupun dalam artian pendapatan menengah ke bawah, kita harus tentuin harga kita mau seberapa nih, mampu customer kita seberapa, sehingga di situ kita bisa menentukan berapa sih cost ataupun formula yang kita buat untuk menentukan profit ataupun yang akan berpengaruh terhadap gross margin kita gitu. Apakah kita mampu, dalam artian apakah kita bisa merancang strategi kita untuk menentukan formula
profit kita yang cocok untuk bisnis kita. Sehingga jika kita melihat untuk bisnis, menargetkan bisnis di customer yang ingin kita tuju adalah dengan rata-rata pendapatan menengah, sehingga kita harus menekankan harga, dan Bapak Ibu di sini. Sehingga harga ini sangatlah berpengaruh. Nah, ketika harga ini kita menurunkan, kita kan otomatis akan berpengaruh terhadap cost yang kita formulakan gitu. Cost ini bagaimana kita menekankan cost? Apakah kita dengan menurunkan biaya SDM ataupun kita menurunkan biaya operasional yang lain gitu. Dalam artian kita bisa menggunakan, kalau operasional kita bisa menggunakan outsource atau lain sebagainya. Nah, tantangan inilah untuk Bapak Ibu atau perusahaan ketika kita ingin membuat inovasi bisnis model baru, ketika kita mengcapture ataupun kita menargetkan customer untuk menggerakkan bisnis model baru kita juga penting nih untuk mempertimbangkan profit formula yang cocok dengan bisnis kita, cocok dengan bisnis model bisnis kita, dan juga cocok dengan target untuk customer kita. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah kita harus tentuin dulu nih harga, dan kita harus menyusun dari harga kita turun, menyusun bagaimana strategi untuk cost kita untuk mensupport dari strategi strategi yang ada untuk mengcapture dari customer tersebut. Sehingga di sini kita harus tentuin revenue model kita itu mau seberapa, ataupun volume, apakah kita mau mencapai di pasar di skala ekonomi yang gede gitu. Sehingga kita harus menekankan untuk cost efisiensinya yang mungkin akan berpengaruh terhadap margin kita, gross profit margin kita. Sehingga itu perlulah kita melihat resource velocity kita supaya untuk mendukung dalam strategi untuk membuat profit pemula kita seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Badui. Apakah benar Pak seperti itu? Ya, betul sekali Cindy. Jadi memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada banyak formula ya yang bisa kita mainkan di dalam perubahan model bisnis. Eh, kita coba untuk refleksi ya Bapak Ibu ya. Kita coba refleksi. Dalam 10 tahun terakhir, kira-kira kalau kita bicara profitabilitas, kita bicara eh, revenue growth, kita bicara tentang beban operasional, apakah rata-rata ya mungkin kenaikan 10% gitu ya. Eh, kita tambah 1-2% di atas ekonomi growth misalnya. Nah, ini sebetulnya sangat klise ya. Dan kita harus coba refleksi bahwa berarti selama ini bisnis model kita itu sangat basic ya. Artinya inovasi-inovasi yang kita lakukan mungkin tidak bisa menjadi daya ungkit ya untuk meningkatkan profit formula kita. Nah, kalau kita bicara profit formula, memang ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, revenue model kita, ya. Kemudian cost structure, margin model, dan resource velocity. Pertama, soal revenue model. Sederhananya, kalau kita perhatikan sekarang, ada beberapa company membagi dalam revenue model, ada captive market, gitu ya. Ada non-captive market. Nah, captive market itu biasanya pendapatan-pendapatan yang muncul dari internal grup bisnis. Ya, misalnya seringkali saya kasih contoh yang integrasi hulu hilir ya. Di sini ada Indofood misalnya, Indofood produksi Indomie, kemudian dia mengambil tepung itu dari Bogasari. Nah, ketika Bogasari menjual tepung ke Indofood, kemudian Indofood membayar harga dari barang yang diberikan Bogasari, maka sebetulnya secara revenue model itu adalah captive. Ya, itu adalah captive. Kemudian ketika Bogasari menjual tepung itu ke perusahaan toko roti misalnya, yang mana toko roti ini tidak bagian dari holding Salim Group atau Indofood Group, maka menjual tepung ke perusahaan roti atau ke rumah bapak ibu ya untuk lebaran misalnya, maka ini adalah pendapatan non captive. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita harus perhatikan kira-kira revenue model kita apakah cukup dibagi menjadi 2 jenis level, yaitu captive dan non-captive. Misalnya demikian. Ya. Atau misalnya captive. Captive ini pun
kita bisa bagi gitu ya. Yang namanya captive kan seperti diskusi sebelumnya, kita tidak boleh menjual dengan margin terlalu tinggi. Karena pendapatan Bogasari itu bermakna beban bagi Indofood. Kan begitu ya. Maka di dalam internal kita harus perhatikan tentang margin itu harus diperhatikan ya. Nah, baik captive maupun non captive itu kita bisa petakan revenue kita itu mana yang menjadi pendapatan start dan pendapatan eh, cash flow ya. Nah, jadi kalau kita ketahui ada pendapatan-pendapatan yang start itu biasanya marginnya kecil Bapak Ibu. Marginnya kecil, tapi pendapatan yang margin kecil itu bisa menjadi leverage bagi perusahaan kita. Misalnya, kita mendapatkan tender dengan reputasi klien yang tinggi, yang bagus, misalnya. Kita mendapatkan pekerjaan yang mana pekerjaan itu dimiliki oleh grup bisnis yang besar, sehingga kita punya privilege untuk mendekati atau mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Ini start. Tapi ada juga pendapatan yang mana beban kita nggak terlalu besar karena kita sudah punya punya keunggulan di sana dan kita tidak perlu investasi pengetahuan dan pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan kita sehingga marginnya bisa tinggi. Maka ini pendapatan cash flow kita. Ya, jadi di dalam revenue model kalau kita perhatikan dengan beberapa model bisnis yang baru itu bisa saja sangat beragam, Bapak Ibu. Ya. Contoh saja tadi kita bicara YouTube, ya. YouTube itu ada yang karena tadi saya menyinggung YouTube itu skenario bisnisnya atau bisnis modelnya adalah freemium, ya. Premium, maka ada dua, yang free dan ada yang premium. Nah, revenue modelnya juga terbagi jadi dua. Kalau free, maka pendapatannya YouTube itu dari iklan, ya. Kalau premium, maka pendapatannya YouTube dari member. Ya, kita bayar member, anggaplah saya kurang tahu ya berapa 1 juta mungkin ya. Maka YouTube bisa dapat pendapatan dari situ. Ya, nah ini bisa menjadi revenue model. Ya, sama dulu juga kita kembali di tahun 2012 ya. Waktu itu ada Facebook. Nah, Facebook ini adalah satu media sosial yang free ya untuk bikin Facebook itu free sehingga pengguna di seluruh dunia itu banyak sekali Bapak Ibu. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menciptakan revenue model? Nah, oleh karena itu dengan banyaknya user kita bisa petakan ya segmented targetnya, ada yang usia remaja, ada usia dewasa, ada usia tua, ya. Ini bisa menjadi target. Maka di Facebook ada namanya Facebook Ads, ya, ada Facebook Ads. Kemudian sekarang ada marketplace. Ya, ada marketplace Bapak Ibu di Facebook. Kemudian ada lagi data analis. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan yang kemarin pernah diperkarakan ya. Jadi waktu pilihan presiden di Amerika, waktu itu Hillary Clinton dengan siapa namanya presiden Amerika sebelumnya itu Donald Trump. Nah, Donald Trump itu membeli data analis dari Facebook sehingga dia bisa mengetahui provinsi-provinsi atau daerah-daerah di Amerika mana aja yang itu memilih Hillary, maka konten-kontennya akan membanding-bandingkan antara Trump punya keunggulan 10 poin, Hillary hanya 5 poin, sehingga menggeser preferensi. Nah, ini bisa menjadi pendapatan Facebook, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita harus mengetahui. Jadi belajar dari Facebook, Facebook sudah punya strength point, ya. Mereka sudah punya strength point. Dari strength point itu dicari kira-kira bagaimana bisa menciptakan revenue bagi perusahaan, ya. Contohnya bisa dalam bentuk ads, membuat marketplace, jualan data report, ya, seperti itu. Ya, jadi revenue model ini sangat penting, sangat penting. Kalau Bapak Ibu ingin eh, meningkatkan pendapatan, ya, yang biasanya mungkin linear gitu ya, linear. Nah, kalau kita merubah
merubah revenue model kita itu tidak lagi linear Bapak Ibu, tapi bisa eksponensial. Kenaikannya bisa eksponensial, ya, bisa eksponensial. Jadi biasanya kalau pendapatan yang linear itu adalah pola bisnisnya atau model bisnisnya itu sama biasanya. Nah, tapi kalau eksponensial itu selalu ada inovasi-inovasi baru seperti itu. Nah, berikutnya soal cost structure. Nah, kalau cost structure ini eh, kita melihat eh, kalau di Indonesia ya, saya perhatikan Bapak Ibu di market itu untuk membuat struktur biaya ini yang dikurangi adalah dari sisi SDM. Ya. Maka kalau saya perhatikan sekarang banyak layoff terjadi di mana-mana, ya. Kemudian diganti dengan karyawan outsourcing, ya. Nah, ini sebetulnya mereka melakukan cost structure, ya, melakukan cost structure. Kemudian dari sisi teknologi juga begitu, ya. Kemarin saya baca report di Google itu juga mengurangi ribuan karyawan. Kenapa? Karena sudah ada AI, ya. Maka sebetulnya cost structure ini bisa kita tekan, ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang secara pendapatan sudah ditentukan oleh holding misalnya atau anak perusahaan atau induk perusahaan. Maka anak usaha ini, subsidiaries ini atau unit support itu tidak bisa meningkatkan pendapatan secara signifikan karena pendapatan bagi anak usaha itu bermakna beban bagi induk, ya. Maka yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan laba bersih atau menurunkan EBITDA margin, maka mereka melakukan efisiensi dalam cost structure. Ya, apakah replacement dari labor eh, apa yang banyak menjadi teknologi, ya, tech savvy? Apakah dari pola organik menjadi outsourcing? Ataukah kita memperbanyak skenario-skenario yang lain, ya, misalnya kita bisa subkon, ya, atau kita bisa melakukan konsorsium, ya. Nah, ini menjadi salah satu cost structure yang sangat menarik Bapak Ibu, ya. Nah, kita misalnya ingin meningkatkan revenue model, kita harus ekspansi nih. Kita yang biasanya main di Indonesia, kita mau main di Filipina misalnya, ya. Sehingga revenue model kita bisa bagi pendapatan di Indonesia dan nanti ditambah ada pendapatan di Filipina. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mengembangkan perusahaan di pasar Filipina, maka cost structure-nya mencukupi tidak? Modal kerja kita ada apa tidak? Kan gitu, ya. Maka dengan model bisnis, karena kita sekarang bicaranya model bisnis, kita bisa aja menggunakan skenario konsorsium, ya, atau kerjasama operasional, ya. Kita punya keunggulan SDM, terus kita menggandeng perusahaan lain sebagai aset owner, ya, PT lain sebagai aset owner, sehingga pabrik kita, ya, yang ada di Filipina itu asetnya dimiliki PT lain dan kita yang mengoperasionalkan, gitu. Ya, maka ini secara cost structure akan aman daripada kita mengambil free cash flow kita untuk kita gunakan membangun pabrik baru, belum tentu untung, ya. Maka kita bisa membagi cost structure ini, kita bagi aset owner adalah PT partner kita dan kita yang mengoperasionalkan, dan itu secara best practice sering dilakukan juga Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada margin model, ya. Yang ini agak dilematis, ya. Saya sering baca report baik perusahaan besar, menengah ataupun kecil, bahwa pemahaman terkait bisnis model terhadap margin ini masih terlepas, ya, masih masih terlepas. Nah, kita harus perhatikan bahwa eh, margin ini menjadi penting, Bapak Ibu. Kita punya volume penjualan yang besar, tapi kalau marginnya kecil juga tidak bisa membackup overhead kita. Itu juga berbahaya sekali, gitu, ya. Maka margin ini, kalau minggu lalu saya juga ada satu idiom bahwa eh, big is power, but small is beautiful. Kenapa? Karena bisnis yang small itu kadang-kala margin modelnya lebih menarik loh daripada bisnis yang besar, gitu, ya.
Memang besar itu power karena kita punya aset kolateral yang besar, ya. Tapi kalau tidak ada marginnya, kita akan terengah-engah, Bapak Ibu. Kita akan sangat lelah, ya. Bahkan net profit kita untuk membackup overhead bulan depan atau overhead tahun depan itu belum tentu mencukupi. Apalagi modal kerja untuk HPP, wah ini juga repot juga, ya. Maka dengan kita bicara new business model, ya, bisnis model, maka bisnis model baru itu kita harus perhatikan dari sisi cost structure-nya harus lebih efisien dibandingkan bisnis model yang saat ini kita jalankan, dan dari sisi margin model itu juga bisa lebih menarik, ya, dagingnya lebih banyak daripada bisnis model yang lama. Nah, percuma Cindy kalau kita ada reinventing bisnis model baru tapi secara cost structure lebih besar, secara margin lebih kecil, kan ya percuma juga. Gitu. Iya, Nah, betul, Pak. mungkin ada pertanyaan gini mungkin ya. Kalau perusahaan kita sudah semakin besar, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi supaya perusahaan kita atau organisasi kita tetap agile atau tangkas? Ya, agile atau tangkas. Maka ya kita harus hati-hati, eh, jangan sampai inovasi yang kita lakukan ini mengganggu bisnis yang sudah ada karena sudah besar. Karena kalau sudah besar, ketika kerugian itu 1%, itu rupiahnya juga sudah besar, Bapak Ibu. Ya, hati-hati sekali. Maka secara best practice perlu dibuat satu divisi khusus, ya, ya, atau superintendent, yang mana divisi tersebut diberikan kebebasan untuk penciptaan-penciptaan model bisnis baru ini, ya, sehingga tidak mengganggu bisnis as usual kita. Bisnis as usual kita silahkan jalan nggak apa-apa, tapi ada satu divisi baru yang kita beri wewenang untuk menciptakan model bisnis yang lebih cost structure-nya lebih menarik, marginnya lebih besar. Seperti itu. Saya kembalikan ke Cindy dan Dita. Iya, Bapak. Jadi kita perlu memperhatikan dulu nih ya, profit formula yang tepat bagi perusahaan itu apa, bisa dilihat dari beberapa poin seperti revenue dan cost structure gitu ya, Pak ya. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas elemen yang selanjutnya ya, Mbak Cindy, yaitu tentang key resource dan juga key process. Iya, betul sekali, Mbak Dita gitu. Ini yang udah dijelaskan ya, sangat komprehensif banget dijelaskan oleh Pak Badowi gitu. Gimana kita harus menyusun finansial formula kita gitu. Tapi juga dari finansial formula itu juga ada di supportnya dari kiki yang ada, kiki ada yang ada di bisnis kita. Salahnya yaitu ada key resource sama key process gitu. Kalau kita lihat dari finansial formula kita juga disupport dengan akan berpengaruh juga dengan support key resource kita gitu. Key resource kita ini juga kita lihat apakah bisnis kita ini bergerak di bidang industri apa nih gitu. Apakah kita bergerak di bidang industri SDM yang sangat pasti sangat memperhatikan atau komponen utama kita harus memperhatikan tentang eh, kualitas ataupun kompetensi dari SDM, sehingga kita juga harus menekankan atau kita nge-boosting untuk key resource kita ini bisa lebih baik atau lebih agile lagi terhadap kompetitif ataupun di pasar luar gitu. Sehingga key resource ini kita harus identifikasi dulu nih, apakah key resource kita yang akan kita boosting itu apakah people, teknologi ataupun environment ataupun lain sebagainya gitu. Tapi yang kunci utama kita lihat nih bisnis kita apa dulu gitu. Ketika kita mempunyai bisnis kita lebih spesifik, itu akan lebih baik atau kita lebih bagus dalam mengidentifikasi gimana key resource kita ini kita utamakan gitu. Ketika kita bilang rumah sakit ataupun kita bilang mungkin apa ya salon atau kecantikan gitu ya Mbak Dita. Kalau kita bilang rumah sakit, oh ada rumah sakit spesialis jantung nih gitu. Lah dari situ kita akan lebih optimal gitu. Kita lebih optimal dalam menekankan key resource kita. Ketika kita lebih fokus terhadap bisnis kita, itu akan biasanya akan lebih mudah. Sehingga kita kalau kita bilang rumah sakit spesialis jantung, oh otomatis kita harus menyiapkan ataupun kita harus apa apa ya menekankan kita nge-boosting dari resource kita baik dari sisi dokternya mungkin dokter spesialis yang
atau spesialis dengan lulusan internasional, luar negeri ataupun lain sebagainya, ataupun peralatan yang mendukung gitu. Ataupun saat kita bilang apa namanya pendidikan, di dunia pendidikan gitu. Ketika kita bilang dunia pendidikan, mungkin model bisnis kita kalau ingin apa ya, misalnya lembaga pendidikan kayak seperti LS seperti itu ingin fokus di bahasa Inggris atau bahasa Inggris ataupun Korea, berarti kita harus apa? Kita harus memperbanyak nih kapasitas ataupun kapabilitas dari SDM kita seperti guru-guru yang berspesifik di bidang bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya gitu. Sehingga di sini kita ketika kita ingin menyusun formula keuangan kita, kita juga harus penting nih menyusun apa sih yang harus di-boosting dari key resource kita ataupun dari key proses kita. Karena key resource ataupun key proses kita ini akan berkaitan dengan formula yang akan kita buat juga. Karena key resource dan key proses kita itu adalah boosting untuk apa ya? Boosting untuk berkaitan atau boosting untuk formula yang akan kita buat ke depan untuk keuangan ataupun bisnis kita. Karena ini adalah pendukungnya gitu. Dalam artian kalau resource jadi yang tadi dijelaskan people ataupun mungkin kita bisnis kita ternyata lebih fokus di bidang produknya, quality produknya, sehingga kita harus tekankan kan ini untuk proses resource dari produk mungkin kita menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas tinggi ataupun kita untuk mencapai produk yang unggul kita mungkin menjalankan KSO dengan supaya ataupun kita harus melakukan impor dengan bahan baku yang lebih baik gitu ataupun kita juga mencari research di mana kita bisa menggunakan pengganti bahan baku yang lebih efisien tapi dengan kualitas yang lebih baik seperti itu. Dari sisi lain kalau kita dengan key resource kita juga harus melihat nih key prosesnya gitu. Ketika kita udah mengetahui resource apa yang kita harus boosting, kita juga harus lihat key proses kita apakah bisa menunjang juga. Apa key proses kita itu bisa mengakomodir dari resource kita. Jangan sampai kalau ketika kita udah mengetahui nih, resource kita yang harus kita unggulkan, kita boosting terutama itu untuk SDM, capacity dan capability-nya. Tapi prosesnya di sini tidak ada mungkin dari perusahaan itu dalam proses bisnisnya itu tidak mendukung gitu. Atau mungkin dalam arti tidak mendukung, mungkin dari sisi teknologi gitu. Dari sisi teknologi ternyata dalam proses bisnis kita belum menerapkan apa namanya proses belum menerapkan dalam proses bisnis kita belum menerapkan secara digital atau teknologi tapi sebenarnya kita nih mau boosting resource kita supaya lebih agile di teknologinya nah itu kan tidak akan inline gitu sehingga ketika kita bilang key resource apa yang kita ingin boosting di resource kita juga harus boosting di proses kita. Dari sini kita mungkin lihat ataupun kita bagaimana memproses atau mendesain proses kita supaya kita bisa mensupport untuk key resource kita seperti itu. Mungkin saya kembalikan Mbak Dita, apakah itu Mbak Dita mungkin kalau Mbak Dita ya kalau dalam apa namanya kuliah ataupun dalam kerja gitu ya, kalau semuanya kita resource kita ada tapi ternyata proses kita nggak mendukung, itu kan mungkin akan mengganggu ya Mbak Dita dalam proses apa kegiatannya gitu. Apa sih itu Mbak Dita? Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dita. Betul banget Mbak Cindy. Jadi kita harus tahu dulu ya fokus bisnis kita tuh apa biar kita tahu key resource dan key proses apa yang harus kita boosting buat menunjang operasionalnya gitu. Mungkin buat memperdalam lagi akan dilanjutkan oleh Pak Badung. Iya, thank you, Dita, Cindy. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bicara bisnis model itu antara satu aspek dengan aspek yang lain itu sangat terkait sebetulnya. Ya Jadi betul. kalau tadi kita bicara bisnis model in konteks profit formula, ya sekali lagi kalau tadi saya sampaikan YouTube gitu ya, ada skema freemium. Pertanyaan berikutnya, kira-kira people kita sama teknologi kita mumpuni nggak nih? Saya saya ingat ada satu satu statement ya yang disampaikan sama Bapak Nadiem Makarim waktu itu masih jadi dirutnya Gojek. Beliau mengatakan ada satu host di dalam satu event bertanya, Pak Nadiem, setelah Anda bikin Gojek ya, banyak perusahaan-perusahaan lokal, banyak pengusaha-pengusaha daerah juga ingin
membuat bisnis serupa di daerahnya masing-masing. Ya, saya ingat jawaban beliau sangat ringan gitu. Oh, tidak apa-apa. Semua orang bisa mencuri ide saya, tapi yang berbeda adalah bagaimana kita mengimplementasi ide itu, kan gitu. Ya. Nah, maka kalau kita mengambil satu pinpoint di dalam statement tersebut, sebetulnya semua ide bisa sama, tapi people-nya beda loh. Tapi teknologi yang digunakan juga berbeda loh, gitu. Nah, ini menjadi salah satu enabler, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan demikian, ya. Saya melihat juga kemarin Indonesia harus bangga karena kita memiliki eh, grup lending, ya, grup lending terbesar di dunia. Kita mengalahkan Garmen. Grup lending di Indonesia diinisiasi oleh PT PNM, ya, Permodalan Nasional Madani. Nah, ini adalah penyaluran kredit kepada orang-orang yang non bankable, kemudian tidak memiliki aset kolateral, ya, seperti bank-bank lain pasti minta aset kolateral. Pertanyaannya pasti CKPE-nya tinggi sekali. Kenapa? Karena ada potensi tidak bayarnya juga tinggi. Maka ada satu bisnis model yang dijalankan dalam bentuk program Mekar namanya. Nah, mungkin waktu COVID kemarin juga rame ya, ada program Mekar di daerah-daerah. Nah, program Mekar ini adalah kita mencari satu nasabah dalam satu grup, ya, grup lending. Nah, grup lending itu dimiliki oleh 10 orang, ya, 10 orang. Nah, maka di 10 orang ini ada satu penanggung jawab atau satu PJ. Maka di setiap waktunya, seminggu sekali gitu ya, mereka berkumpul di rumahnya PJ untuk saling sharing tentang bisnisnya, dagangannya gitu ya. Dan nanti dikumpulkan untuk dibayar. Nah, dari PNM itu ada namanya AO, Bapak Ibu, ya, Account Officer, yang datang ke rumahnya PJ-PJ ini. Dan itu seluruh dunia, seluruh Indonesia, Bapak Ibu, seluruh Indonesia. Ya, kalau saya lihat sukses story-nya di beberapa pemberitaan itu harus naik gunung gitu ya, luar biasa. Nah, ini adalah satu bisnis model yang tidak dijalankan. Mungkin pemain yang sama dengan PNM adalah ada BTPN Syariah. BTPN Syariah itu juga melakukan skema bisnis yang sama, group lending. Maka untuk mensukseskan model bisnis ini, maka people-nya harus jelas. Siapa people-nya? People-nya kalau AO ini pasti perempuan, Bapak Ibu. Karena program Mekar ini yang didanai adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah tangga. Maka people-nya anak-anak muda, lulusan SMA, lulusan S1, biasanya yang mereka memiliki passion untuk improving financial inclusive gitu ya di eh, masyarakat yang ibu-ibu seperti itu. Kemudian teknologi dan produknya juga harus ada. Ya, aplikasi yang digunakan, kendaraan yang dipakai, seperti itu. Jadi, bisnis model apapun yang akan kita inisiasi, Bapak Ibu, itu harus disupport oleh key resource yang mumpuni. Ya, seperti tadi saya sampaikan, banyak perusahaan di daerah-daerah yang mereka itu ingin membuat bisnis seperti bisnis Gojek, tapi karena key resource-nya itu tidak sama, maka hasilnya juga berbeda. Seperti itu. Ya, eh, tahun 98 banyak bank-bank yang bangkrut ya karena krisis moneter. Tapi juga ada bank-bank yang masih sehat dan masih bisa bertahan sampai hari ini. Nah, itu kenapa? Karena key resource-nya berbeda ya. Padahal bisnis modelnya sama gitu ya. Bisnis modelnya sama ya. Atau bahkan terburuk kemarin saya mengikuti reportnya perusahaan-perusahaan asuransi. Wah, ini menjadi kacau juga. Bisnis modelnya relatif sama, tapi ada perusahaan asuransi yang eh, apa tidak bagus gitu ya kinerjanya ya, terjadi korupsi, terjadi sorry, maksud saya bukan perusahaan asuransi, perusahaan pengelola dana pensiun. Sorry, di beberapa perusahaan grup-grup besar itu ada anak usaha pengelola dana pensiun dan mereka menginvestasikan dana tersebut dan ya karena pengelolaannya kurang baik ya,
people-nya kompetensinya kurang optimal, jadi juga tidak begitu bagus seperti itu. Nah, selain dari key resource, kita juga harus perhatikan ada key process, Bapak Ibu. Ya, di key process ini kita harus pelajari proses bisnisnya apa, ya. Kemudian rule and metric-nya apa dan normanya apa, ya. Kalau misalnya dalam konteks perusahaan eh, PNM ini, gitu ya, maka prosesnya adalah mereka datang, ya, mereka datang. Nah, ini yang berbeda. Kalau di bank pada umumnya nasabah datang ke teller gitu. Nah, tapi berbeda lagi dengan proses bisnis. Misalnya saya perhatikan kemarin kayak Alobank gitu ya. Alobank, Sibank, kemudian Bank Jago. Itu proses bisnisnya tidak perlu datang ke teller. Ya, kita buka rekening aja, cukup pakai gadget kita, foto, selfie gitu ya. Maka prosesnya juga lebih efisien. Maka kalau kita kembali ke profit formula, secara cost structure pasti akan lebih efisien karena tidak perlu banyak SDM yang menservis nasabah-nasabah kita. Namun membutuhkan capital expenditure yang cukup tinggi untuk investasi dari sisi teknologi. Seperti itu, Dita dan Cindy. Baik, benar banget. Jadi materi hari ini benar-benar insightful sekali ya, Pak Badawi dan Ibu sendiri mengenai elemen-elemen yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika mengembangkan model bisnis. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita akan break sebentar ya Bapak dan Ibu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin istirahat sebentar seperti ke toilet atau mau minum dulu, boleh banget nih. Nah, oke, sambil break ini, saya mau spill next webinar series yang akan dilakukan di Jumat depan. Mungkin untuk tim admin boleh bantu untuk ditampilkan. Nah, baik. Jadi untuk topik webinar selanjutnya ini nggak kalah menarik juga sama topik hari ini ya. Jadi webinar seri selanjutnya ini akan membahas tentang Blue Ocean Strategy. Nah, mungkin masih banyak juga rangkaian web series untuk beberapa minggu ke depan yang akan dilakukan di hari Jumat juga ya. Nah, mungkin bisa di next untuk rangkaian webinar selanjutnya. Nah, jadi ini ada beberapa rangkaian webinar yang tentunya dilakukan di hari Jumat. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa banget untuk di notes terlebih dahulu tanggal atau harinya supaya nggak lupa. Untuk di hari minggu depan itu ada di tanggal 28 Juni jam 9 pagi. Lalu bagi Bapak atau Ibu yang mungkin ketinggalan atau mau mereview kembali materi-materi sebelumnya, itu bisa banget juga untuk diakses melalui laman YouTube-nya KMNB atau sosial media yang sudah dicantumkan pada chat Zoom di bawah ini ya Bapak dan Ibu. Lalu apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai materi hari ini, mungkin bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui chat box via Zoom ini. Karena nanti di akhir bakal ada sesi tanya jawab mengenai materi yang disampaikan hari ini. Oke, mungkin segitu dulu buat breaknya. Mungkin kita bisa next lagi ya ke pembahasan yang selanjutnya. Mungkin ini selanjutnya bakal bahas mengenai bagaimana sih cara kita mengembangkan model bisnis yang baik nih setelah mengetahui 4 elemen yang tadi. Mungkin buat penjelasannya bisa dilanjutkan oleh Bu Cindy terlebih dahulu ya. Silakan Bu Cindy. Iya, terima kasih Mbak Dita. Iya, sebenarnya kalau yang jelaskan tadi ya, kalau mengenai 4 elemen, kalau kita lihat memang how great model are built, kita itu harus, yang mesti dijelaskan sebenarnya kita harus mengetahui nih, kita create customer value proposition kita, terus kita harus desain nih profit formula yang dijelaskan tadi, kita harus nentuin nih revenue atau volume kita yang mungkin akan pengaruh ke cost structure kita, pengaruh ke margin kita gitu. Sehingga di situ kita juga harus identify nih
key resource kita, proses kita gitu. Karena dari 4 elemen itu tadi itu saling berkaitan. Gimana dalam bisnis model yang kita bangun itu harus mengetahui nih bagaimana bisnis model ini bisa efektif untuk bisnis kita. Apakah dari sisi creating customer-nya kita perlu lihat lagi, atau dari sisi setting profit formula, ataupun key result, ataupun dari proses kita yang perlu kita perbaiki gitu, ataupun perlu kita identifikasi lagi supaya sesuai dengan kondisi pasar, ataupun kita bisa bersaing dengan kondisi pasar. Karena gimana dari setiap bisnis itu mungkin perusahaan itu akan berbeda-beda nih dalam membangun pemahaman ataupun kemudian dapat menilai seberapa baik model yang sama dapat digunakan ya gitu. Dan artian dari model bisnis sebelumnya ataupun yang model bisnis yang akan kita bangun, model bisnis baru yang kita bangun itu mungkin mempunyai pemahaman ataupun mempunyai kegunaan berbeda gitu. Sehingga kita harus ketahui dulu apa nih creating customer value kita, apa yang ingin kita berikan nilainya untuk customer kita, perusahaan kita, ataupun untuk stakeholder kita gitu. Sehingga dari situ ketika kita udah mengetahui apa sih masalahnya dan apa yang ingin kita tuju gitu dalam artian dari customer kita dan sebagainya untuk inovasi model bisnis kita, terus kita harus mengetahui juga nih formula seperti apa, kita mengetahui identification resource dan proses kita. Nah dari situ kita akan kita bisa mengcapture bagaimana model bisnis ataupun inovasi model bisnis kita yang akan kita bangun sesuai dengan kondisi ataupun penyesuaian dari pasar yang ada gitu. Seperti itu Mbak Dita. Nah, baik Bu Cindy, berarti kita memang perlu memerhatikan setiap elemen yang tadi sudah dijelaskan ya Bu Cindy ya. Nah, salah satunya ada customer value dan juga profit formula. Mungkin Iya betul, karena kan itu ya Mbak Dita, kalau kita membangun bisnis, kita kan juga harus melihat nih langkah-langkah strategis yang krusial gitu, supaya kita bisa memastikan nih perusahaan ini kita tetap relevan, kompetitif, ataupun bisa bertahan ya di tengah-tengah dinamika pasar yang terus berubah gitu. Sehingga itu sangat penting untuk kita lihat untuk bagaimana cara kita harus membangun itu dari sisi customer, formula dari keuangannya, ataupun resource dan maupun prosesnya gitu Mbak Dita. baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Badani, silakan Pak Badani. Iya, eh, mungkin ini menjadi materi yang terakhir ya, karena waktu juga terbatas. Jadi ini di-summarize Bapak Ibu sama tim bahwa kalau kita bicara bisnis model yang fit gitu ya, maka kita harus bisa memperhatikan ada 3 komponen ini gitu ya. Mulai dari customer value proposition yang tadi kita bahas, kemudian desain profit formulanya seperti apa, dan yang terakhir ke resource-nya. Nah, ketika kita bisa mengkombinasikan antara 3 unsur ini, maka kita akan lebih mudah untuk meningkatkan keberlanjutan dari perusahaan kita akan lebih panjang seperti itu. Ada banyak perusahaan yang saya lihat mereka sangat confident untuk membuat sebuah bisnis model baru, gitu ya. Resource-nya bagus, orang-orangnya kreatif, bisnis prosesnya juga bagus, gitu ya. Kemudian dari sisi customer mereka juga bisa pemenuhan meskipun masih di niche market, tapi mereka punya kelemahan di dalam profit formula. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan startup misalnya dengan model bisnis yang sangat menarik itu masih minus biasanya laporan keuangannya. Nah, jadi antara investasi yang dikeluarkan dengan eh, eh, daya balik ya atau payback periodnya terlalu panjang, IRR-nya juga kecil gitu ya, dan dari sisi margin itu nggak ada gitu. Nah, biasanya pelaku-pelaku pasar seperti itu mereka mengambil keuntungan dari operational expenditure-nya, dari OPEX-nya seperti itu. Saya rasa begitu, Dita dan Cindy, thank you. Kita langsung aja di sesi tanya jawab ya, thank you. Baik. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya ambil dari pertanyaannya dari Pak Idam. Pertanyaannya yaitu di dalam bisnis model mana yang harus diperkuat lebih dahulu? Boleh diberikan contoh-contohnya. Hmm. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin saya jawab dulu, nanti Cindy bisa menambahkan. Yang diperkuat lebih dahulu, yang pertama kita harus tahu dari sisi siapa objek dari bisnis model kita, Bapak Ibu.
kita berbisnis itu tidak hanya soal ambisi internal perusahaan gitu ya. Ya kita tahu perusahaan Bapak Ibu pengen jadi yang terbaik, itu ambisi kita. Tapi kita juga harus tahu sebetulnya siapa yang menjadi target dari model bisnis baru kita. Kalau model bisnis baru itu targetnya adalah perbaikan dari margin usaha kita, perbaikan dari eh, cost structure kita, maka yang paling utama adalah mendesain profit formula. Jadi bisnis model itu tidak langsung berkaitan dengan customer, tidak selalu Bapak Ibu. Bisa jadi bisnis model itu memang usaha kita atau upaya yang kita lakukan supaya secara margin bisnis itu lebih menguntungkan. Nah, yang kedua, kalau misalnya dari bisnis model yang kita susun itu tujuannya untuk memberikan nilai tambah bagi customer kita, maka aspek customer value proposition itu yang paling utama, ya. Nah, atau yang berikutnya, kita melihat secara customer itu bisa sudah sangat menarik ya, sangat optimal. Kemudian dari sisi biaya, dari sisi profit juga sangat menarik gitu. Tapi ada satu yang perlu kita pahami bahwa itu sumber daya yang kita miliki itu tidak cukup kuat untuk berinovasi terus-menerus ya, untuk memberikan eh, nilai tambah value capture bagi customer kita. Maka bisnis model yang kita lakukan, yang kita prioritaskan adalah key resource kita. Nah, jadi menyikapi pertanyaan dari Pak Idam, bahwa kita harus ketahui dulu orientasi dari bisnis model kita nanti kemana. Apakah penciptaan nilai tambah bagi customer kita, ataukah perbaikan dari struktur profit kita, ataukah dari peningkatan capacity dan capability dari key resource yang kita miliki. Seharusnya begitu. Saya kembalikan ke Dita atau Cindy, ada tambahan silakan. Iya Pak, sebenarnya udah mencakup ya kalau tadi yang dijelaskan Pak Badoy, jadi benar harus melihat kemana dulu nih bisnis kita gitu. Apakah kita mau fokus ke apa capture dari pelanggan kita, ataupun mau fokus ke profit kita gitu. Sehingga kalau kita mau fokus pada untuk mencapai skala ekonomi yang tinggi, skala ekonomi yang besar untuk pelanggan kita harus fokus kepada apa nih capture dari value untuk customer kita gitu. Seperti itu. Nanti saya kembalikan ke Mbak Dita. Baik, sepertinya udah menjawab sekali ya penjelasan dari Pak Badai dan Bu Cindy. Mungkin ada tanggapan dari Pak Idam sendiri atau ada masukan? Sudah cukup Pak, sudah cukup menjelaskan. Baik, Cuman yang Pak. jadi masalah bagi kaum saya itu Pak, yang untuk ini adalah peranan capital expenditure itu apabila kita mau memperkuat bisnis modal itu di mana letaknya ya Pak ya? Bagusnya kita investasi di situ karena judulnya ini kan reinventing. Nah itu saja sih Pak dari saya. Mohon izin Pak, itu maksudnya kita mencari alternatif CAPEX yang lain atau penggunaan Bukan, CAPEX yang bukan, kita miliki untuk bukan aset Pak. tertentu. Setiap tahun kan pasti setiap perusahaan itu menganggarkan dia punya capex Pak. Nah, itu bahasa umumnya itu memang itu yang dilihat untuk mempertahankan pendapatan atau mempertahankan pasar mereka di situ. Nah, Hmm. capex itu dibelanjakan tuh sebaiknya tuh di komponen bisnis model yang mana ya Pak yang paling bagus? Oke. Ya, gini Pak. Jadi bisnis model ini kan menjadi salah satu enabler ya, supaya bisnis kita tetap sustain seperti itu. Maka kalau kita menggunakan pendekatan dari strategic management ya, kenapa saya katakan demikian? Karena saya perhatikan di lapangan itu banyak praktisi yang menggunakan budget planning. Jadi hanya membuat perencanaan berbasis budget. Tapi dari KMMB, kami merekomendasikan di dalam penentuan lokasi kita memberikan capek, maka kita kembalikan kepada program-program strategis yang akan kita miliki, yang akan kita lakukan sesuai dengan milestone atau timeline perusahaan, Pak. Nah, kita bisa lihat di RJBP-nya, misalnya visi misi yang kita canangkan tahun ini, tahun depan, tahun ketiga, kita ada agenda-agenda strategis apa, maka
CAPEX itu nanti kita orientasikan dalam pemenuhan target sesuai milestone tahunan tadi, Pak, supaya capaian visi misi juga terpenuhi. Nah, soal ditaruh di dalam profit formula atau value customer atau KK resource itu tergantung dari skala prioritas. Karena setiap tahun pasti memiliki skala prioritas agenda strategis yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kontrak kerja direksi. Biasanya begitu, Pak. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan Pak Idam ini mengingatkan saya beberapa klien kami itu dalam penentuan RKAP atau RKAT atau bahkan dari perencanaan tahunan itu masih menggunakan pendekatan budget planning. Nah, kerugian dari budget planning itu memang akan menyulitkan bagi perusahaan kita kalau kita mau berinovasi untuk sustainability yang jangka panjang. Seperti itu. Saya kembalikan ke kita. Baik Pak Badawi, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu yang ada, kita akan cukupkan webinar pada hari ini sampai di sini saja. Mungkin apabila Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa banget untuk mengikuti webinar selanjutnya, yaitu di Jumat depan. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Badawi dan juga Bu Cindy yang telah menjadi pemateri hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir dan bergabung dalam webinar series pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua ya Pak. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak, Ibu bisa mengisi link absen yang sudah ada di kolom Zoom chat ya Bu ya, eh, supaya mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin terakhir saya sebagai moderator kurang lebih ingin mohon maaf apabila ada salah kata selama webinar ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Badawi, Mbak Dita. Terima kasih. Selamat Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.